Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali bersama saya Nur Aziza selaku MC dalam program Podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Edisi podcast hari ini mengulas tentang sosialisasi PPDB Semarajaku. Di room podcast ini telah hadir narasumber kita yang keren nih. Siapa beliau? Yang pastinya Sobat Podcast pasti sudah tahu. Beliau adalah Bapak Subahani SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Muara Jawa. Halo Bapak. Halo. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, kabar Bapak baik. Baik, Alhamdulillah. Oke nih Pak, kita akan mengulas informasi seputar penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2024 sampai 2025 di sekolah kita. Kayaknya kita langsung aja nih ya Pak, boleh. dari pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah siswa baru yang diterima di sekolah kita nih Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini pertama-tama Bapak mewakili panitia PPDB online SMA Negeri 1 Muara Jawa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim media informasi SMA Negeri 1 Muara Jawa Semarajaku yang selalu ke depan untuk memberikan layanan dan memberikan informasi dan memajukan sekolah ini menjadi lebih hebat. Ya, dan tema kita hari ini adalah tentang sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Ya. Pertanyaan pertama adalah berapa jumlah yang diterima untuk tahun ini? Baik, untuk penerimaan jumlah siswa yang diterima tahun ini tidak berubah dengan tahun kemarin, ya, yaitu 8 rombel atau rombongan belajar. Ya, yang terdiri satu kelasnya 36. Jadi keseluruhan yang diterima untuk tahun ini peserta didik baru itu sebanyak 288 siswa. Ya, yang mengisi 8 rombel tadi. Oh iya. Iya. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih Pak, kemudian kriteria siswa seperti apa yang dapat diterima di sekolah ini? Misalkan Pak, apakah siswa SMP atau MTS yang lulus di tahun ini, atau bisa juga siswa dari paket B, atau juga bisakah siswa yang lulus SMP-nya dari 2 tahun yang lalu? Mungkin tahun lalu belum ada biaya melanjutkan sekolah, sehingga baru tahun ini ada rezeki dan bisa mendaftar nih Pak. Iya, baik. Sebenarnya bukan kriteria ya. Artinya pertanyaannya mungkin siapa yang boleh bersekolah? Iya, benar. Iya, di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Baik. Untuk lanjut ke tingkatan SMA jelas ya. Yang pertama yaitu lulusan SMP sederajat. Ya. Misalnya MTS. Nah, kemudian bagaimana dengan siswa yang kemarin tidak bersekolah? Ya, baik. Dia patokannya adalah usia. Ya, usia tidak boleh lebih daripada 21 tahun. Jadi kalau misalnya ada calon peserta didik di sini yang tahun kemarin tidak bersekolah kemudian melanjutkan ke tingkat SMA, yang penting tidak melebihi daripada usia 21 tahun. Jadi boleh ya. Kemudian yang punya paket B ya untuk lanjut ke SMA seperti itu dia bisa. Dia boleh bersekolah di SMA. Seperti itu dia. Oke, untuk selanjutnya lagi nih, ada berapa jalur atau tahapan dalam pendaftaran siswa baru nih Pak? Baik, seperti biasa ya, SMA Negeri 1 Muara Jawa ditunjuk menjadi sekolah penyelenggara melalui PPDB online. Kalau untuk jalur tetap sama ya seperti tahun, dan ini adalah tahun ke-8 SMA ini melaksanakan penerimaan peserta didik baru melalui online. Ya, ada 2 jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur non reguler, kemudian atau jalur khusus lah. Kemudian yang kedua yaitu jalur reguler atau jalur umum. Jadi ada 2 jalur, saya ulangi. Yang pertama yaitu non reguler, ya, yang kedua adalah jalur reguler tadi. Oke, selanjutnya nih, apa bedanya nih Pak jalur tahap 1 yang non reguler dan tahap 2 reguler? Iya, tahap 1 biasa disebut juga non reguler, itu jalur dia
khusus dia. Artinya peserta didik di sini dia punya apa untuk bisa masuk lanjut ke SMA gitu ya. Yang pertama adalah mereka yang masuk ke dalam kategori jalur zona prioritas. Iya, zona prioritas adalah zona yang di sini siswa tersebut adalah paling dekat ya dengan SMA Negeri 1 Muara Jawa. Kemudian ada jalur prestasi. Ya, jalur prestasi nanti juga dikelompokkan ya. Kenapa? Karena tahun ini agak sedikit berbeda juknisnya. Kalau kemarin jalur prestasi digabung, kalau yang ini dipisah lagi. Iya, ada yang jalur prestasi non akademik, ada yang akademik dan lain sebagainya. Kemudian ada jalur afirmasi. Ya, yaitu siswa yang memiliki surat seperti misalnya KIP. Iya, atau surat Kartu Indonesia Pintar. Kemudian ada PKH, ada KKS dan seterusnya, seperti itu. Kemudian ada beberapa jalur lainnya. Kemudian itulah yang disebut dengan jalur yang non reguler tadi. Kalau tahap 2 maksud saya itu jalur reguler atau jalur umum. Itu tahap kedua nantinya. Untuk selanjutnya nih Pak, kemudian ada juga nih Pak mengenai jalur anak guru. Ini maksudnya seperti apa sih Pak? Apakah khusus anak guru dari SMA atau guru di Muara Jawa dengan berbagai jenjang? Bagaimana dengan anak pegawai TU, perpustakaan, atau pegawai lainnya yang bekerja di SMA Negeri 1 Muara Jawa? Oke, baik. Untuk anak guru dan sebagainya itu masuk di jalur non reguler. Nah, yang dimaksud dengan anak guru di sini adalah anak kandung dari guru penyelenggara PPDB. Anak kandung ya, benar. Jadi kalau misalnya SMA Negeri 1 Muara Jawa, ya di antaranya ada guru di situ yang memiliki anak kandung, itu boleh ya, dan itu masuk ke dalam jalur yang kita sebut dengan non reguler tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan tenaga pendidikan yang lain? Seperti yang ditanyakan tadi, ada TU gitu kan. Kemudian ada perpustakaan, itu masuk tuh Dek ya. Itu masuk ke dalam non reguler tadi. Seperti itu ya. Dan itu tidak berlaku. Nah, ini kadang-kadang salah kaprahnya di situ ya. Itu tidak berlaku bagi guru yang mengajar di satuan lain selain SMA atau bukan penyelenggara dari PPDB online. Jadi di situ yang kadang-kadang kelirunya orang tua yang siswa tersebut memiliki orang tua bekerja sebagai guru. Nah, seperti itu dia. Selanjutnya nih Pak, kemudian jalur afirmasi adalah siswa kategori tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu PKH. Benar. Namun ternyata ada calon siswa yang mendaftar dengan surat keterangan tidak mampu dan mendapatkan rekomendasi dari RT dan kelurahan setempat dan tidak memiliki kartu PKH. Apakah bisa diterima nih Pak? Oke. Untuk jalur non reguler saya ingatkan lagi, salah satunya adalah siswa yang afirmasi, yaitu siswa yang memiliki beberapa kartu yang berasal dari yang tidak mampu atau kurang mampu, dan itu ditunjukkan dalam bentuk fisiknya Dek ya. Jadi kalau dia pemegang kartu KIP ya dia secara fisiknya dia punya KIP tadi. Kalau dia PKH ya dia punya kartunya, kemudian dia KKS dia punya, dan mereka memang calon peserta didik yang mengikuti program seperti tadi ya. Dan kalau memang ada tahun kemarin ada siswa yang kehilangan gitu kan, nah itu biasanya kita minta surat rekomendasi keterangan bahwa yang bersangkutan pemegang kartu yang sah namun kartunya hilang, dan itu diperkuat dengan keterangan dari kelurahan ya. Nah, kemudian bagi siswa yang tidak memiliki tadi kemudian mengajukan dengan surat keterangan tidak mampu yang biasa ditantangani oleh lurah, RT dan sebagainya, itu nggak boleh itu Adik. Oh, nggak boleh. Iya, itu tidak boleh atau tidak diperuntukkan untuk masuk seperti itu ya, tidak ada yang jalur seperti itu dia. Baik Pak, selanjutnya kemudian calon siswa yang mendaftar karena orang tuanya pindah, tugas, atau mutasi. Ini maksudnya seperti apa sih Pak? Lebih detailnya, profesi orang tuanya seperti apa? Apakah PNS, pejabat, dan lain-lain? Atau bisa pekerjaan apapun? Ini artinya kepindahannya dari luar Pulau Kalimantan nih Pak? Atau bisa hanya antar kecamatan atau masuk zonasi aja? Iya, bagus sekali ya untuk pertanyaan yang ini. Ini juga salah satu non regulernya. Oh, non reguler. Iya, yang disebut dengan istilah luar daerah deh. Ya, luar daerah ini tidak banyak memang ya presentasinya, ya sekitar
2% saja. Namun tiap tahunnya memang ada, dan kadang-kadang di beberapa tahun tertentu itu melebihi seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan luar daerah tadi itu kita bicara kartu keluarganya nih dulu. Kartu keluarga. Iya, ya kartu keluarga. Jadi misalnya begini, saya kasih contoh yang mudah. Ada siswa yang bersekolah di Sulawesi, kemudian kartu keluarganya Muara Jawa. Nah, itu bukan luar daerah tuh, itu zonasi kita. Iya, masih masuk. Iya Pak? benar, itu masih masuk ke dalam zonasi SMA Negeri 1 Muara Jawa karena kartu keluarganya Muara Jawa. Iya. Nah, kebalikannya adalah ada siswa yang bersekolah misalnya di SMP 1, di MTS 3 dan seterusnya, tapi kartu keluarganya Sulawesi. Nah, seperti itu kan? Iya. Nah, itu masuk ke luar daerah tuh. Oh, masuk. Ya, kecuali dia dibantu dengan atau memiliki kartu domisili tadi yang ada kerjasamanya, masuk kita nanti rekomendasi dengan lurah, RT dan sebagainya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan luar daerah tadi juga dibuktikan dengan kartu keluarga tadi. Ya, itu bisa dari PNS, kemudian polisi atau TNI dan juga perusahaan. Ya, seperti itu di Juknis yang kita terima, yang tertulis di Juknis seperti itu, ya. Oke Pak, selanjutnya nih terkait jalur prestasi, bisa dijelaskan nggak Pak, apakah Iya. prestasi akademik dari nilai rapot atau bukti fisik harus ada sertifikat? Nah, mengenai sertifikat apa saja yang diakui oleh sekolah kita Pak? Baik, ya, untuk prestasi yang masuk ke dalam non reguler tadi itu dikelompokkan lagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu untuk prestasi akademik. Ya, baik, untuk perbedaannya tahun kemarin dengan tahun ini salah satunya di sini. Ya, untuk prestasi akademik itu sebanyak 8% dari 288 siswa yang dibutuhkan. Ya, jadi perbandingannya di sini 8% itu sebanyak 23 siswa. Nah, kemudian yang kedua yaitu prestasi yang non akademik. Ya, kalau yang tadi akademik itu kaitannya dengan mata pelajaran, ya, lomba-lomba mata pelajaran, misalnya seperti Olimpiade Matematika, Sains itu ya Pak? Benar, ya, itu masuk ke akademik. Kalau yang non akademik, yang kaitannya bukan dengan mata pelajaran, seperti misalnya ada poli, ada pencaksilat, ya kan, kemudian ya olahraga O2SN seperti itu sebanyak 7%. Ya, kalau dihitung itu sebanyak 20 siswa dari 288. Kemudian di situ ada tapis juga tuh, Dek. Ya, tapis. Iya, benar, ada tapis juga, tetapi untuk tapis ini tahun ini juga dipresentasikan. Ya, sebanyak 5% dari 288 itu sebanyak 14 orang. 14. Iya, dan di sini dia lewat penambahan. Kalau yang akademik dan non akademik tadi itu ditunjukkan atau dibuktikan dengan lombanya. Lomba berarti dia punya sertifikat, ya, dan sertifikat itu dia juara, Dek. Ya, bukan peserta. Jadi kalau dia peserta tidak juara ya tidak bisa digunakan, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah juara. Kemudian sertifikat tadi menunjukkan dari tingkatan yang paling rendah itu kabupaten. Ya, jadi kalau lombanya dilaksanakan di kecamatan, itu tidak masuk Pak? Iya, tidak bisa digunakan untuk masuk ke PPDB online seperti ini yang kita maksud. Jadi tingkatnya adalah kabupaten, kemudian nasional, internasional, dan dia punya poin yang berbeda-beda tingkatan tadi. Ya, seperti itu. Dan kalau misalnya dia punya sertifikatnya 2 atau 3 gitu kan. Misalnya dia baca puisi juara 1 tingkat kabupaten, kemudian juga juara 1 tingkat provinsi. Nah, yang diambil itu cuma 1, yang tertinggi. Berarti yang tertinggi. Provinsi gitu ya Pak? Iya, benar, yang diambil yang provinsi, berarti bukan yang kabupaten. Jadi akademik non akademik dibuktikan atau ditunjukkan dengan ikut lombanya seperti itu dan juara. Kemudian kalau tapis tadi hafalnya, ya, dan hafalnya berarti di situ ada surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan dia hafal. Dan ini dikeluarkan biasanya oleh sekolah-sekolah seperti MTS, kemudian beberapa pesantren seperti itu. Dan alhamdulillah kita tiap tahun ada, ya, kalau kemarin itu paling banyak itu 5 juz itu deh. Ya, ada satu peserta didik yang menggunakan jalur ini dan dia hafal 5 juz. Jadi luar biasa. Dan penambahan setiap juz berbeda. Kalau dia hafal 1 juz, maka nilai rapotnya di rata-rata tadi
dia ditambah dengan 10. Jadi kalau misalnya nilainya 80, ya ditambah 10 berarti 90. Iya. Kalau dia hafalnya 2 juz berarti 20. Oh, gitu Ya, Pak, kalau 3 ya 30. Kalau dia 10 ya 100. Kalau dia seterusnya ya dia 100. Seperti itu, walaupun misalnya hafalnya 30 Iya. juz seperti itu. Nah, kemudian ada juga untuk agama yang lain. Iya. Ya, agama yang lain itu juga sama 15%. Di sini ada catatan saya sesuai dengan juknis yang ada. Untuk Kristen itu dia membaca indah. Jadi bedanya begini. Kalau tahfiz hafal. Sertifikatnya dia menunjukkan bahwa calon peserta didik hafal. Ya, walaupun dia tidak dilombakan. Nah, kalau yang untuk agama yang lain itu dia lomba. Ya. Itu bedanya. Ya, contoh misalnya untuk agama Kristen dia ada lomba membaca indah. Nah, itu lomba tuh. Jadi kalau dia juara dia bisa digunakan. Kalau dia hanya sebagai peserta dia tidak. Kemudian untuk agama Katolik ada disebut dengan tutur kitab suci. Ya, yang tidak jauh berbeda dengan membaca indah juga. Kemudian untuk Hindu ada yang disebut dengan Utsawa Dharma Gita. Ya, untuk agama Hindu. Kemudian yang terakhir agama Buddha, di sini ada contohnya yaitu Swayamvara Tripitaka Gata. Nah, ini dia. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah sebut karena ya agak susah yang seperti ini. Namun itulah contoh-contoh yang dimasukkan di dalam juknis ini. Seperti kalau untuk Islam tadi tahfiz Quran tadi. Seperti itu dia. Kita selanjutnya lagi nih Pak pertanyaannya. Berkaca di tahun lalu, berapa standar nilai minimumnya untuk bisa diterima di sekolah kita, Pak? Ya, mungkin pertanyaan ini agak susah kita jawab gitu ya. Namun pertanyaan ini biasanya tiap tahun ada, ya, yang ditanyakan oleh orang tua siswa. Sebenarnya Pak, berapa sih standar anak saya bisa diterima di SMA? Oke, untuk standar kami tidak mungkin untuk bisa menyebutkan. Dia harus 80, dia harus 90, tidak seperti itu. Kenapa? Karena standar ini selalu berubah. Ya, tiap tahun berubah. Saya kasih contoh gini. 2022-2023 itu standarnya 80. Sebelum itu standarnya adalah 78. Oh, di bawah lagi ya, Pak ya? Iya, kemudian 2023 yang seperti tadi bisa jadi mengalami perubahan ketika di 2023-2024 ini. Ya, dan untuk nilai kita nggak bisa apa-apa karena ini nilai raport, gitu kan. Jadi ya masing-masing sekolah akan menentukan standar nilainya tadi yang biasa dengan KKM. Seperti itu dia. Oke, selanjutnya nih Pak, untuk tahap 1 dan tahap 2, presentasi kuotanya seperti apa sih Pak? Oke, iya. Kalau untuk tahap yang pertama yang disebut dengan non-reguler itu sebanyak 60%. 60%. Ya, 60%. Ya, ada perbedaan nih. Kalau tahun kemarin berbagi 50%. Nah, kalau tahun ini untuk yang tahap 1 yang disebut dengan non-reguler tadi itu sebanyak 60%. Kalau dijumlahkan di perbandingannya itu sebanyak 172. Ya, sementara yang tahap 2 reguler itu sebanyak 115. Nah, tetapinya kalau misalnya tidak terpenuhi yang 172 tadi, maka kekurangannya langsung akan pindah ke reguler. Ya, dan setiap tahun ini nggak pernah terpenuhi nih deh. Ya, jadi kuota yang reguler tadi akan bertambah. Iya. Iya. Untuk selanjutnya nih Pak. Nah, sobat podcast ini yang paling utama nih dicatat ya guys. Kapan tanggal pendaftarannya Pak? Oke, saya mulai dari sosialisasinya dulu deh ya. Ya, sebelum pendaftaran ini penting sekali dan makanya tadi di awal kita menyambut baik sekali apa yang dilakukan oleh teman-teman dari media informasi karena informasi ini sangat penting buat calon peserta didik. Yang pertama, jadwal sosialisasi dulu. Jadwal sosialisasi yang nanti dilaksanakan di SMA Negeri 1 Muarajawa itu pada hari Jumat tanggal 31 Mei. 31 Mei. Iya, itu sosialisasi yang dilaksanakan di SMA. Kalau sosialisasi yang dari awal kita udah berikan, tapi dalam bentuk media informasi kita udah pasang banner atau spanduk di beberapa sekolah ya, seperti di SMP 1, kemudian di MTS 3, kemudian ada di SMP 2, kemudian ada di MTS Baitul Aman dan ada di SMA Negeri 1 Muarajawa. Dan kita juga sudah informasikan atau
sosialisasikan melalui media informasi seperti di YouTube, ada di Instagram, ya seperti itu. Jadi untuk sosialisasi yang langsung ke SMA itu nanti pada tanggal 31 Mei, iya Jumat ini, jam setengah 4 Sore ya sore, Pak? sore. Benar. Kemudian yang kedua, ada jadwal verifikasi berkas, yaitu tanggal 6, 7, 8. Nah, verifikasi tadi untuk apa? Biar peserta didik di sini dia terbantukan dia nanti reguler atau non reguler. Ya, walaupun verifikasi itu nanti kelengkapan berkasnya saya yakin nggak lengkap. Ya, saya yakin nggak lengkap. Kenapa? Karena tanggal 10 SMP dan MTS itu setahu saya dia pengumuman. Nah, pengumuman. Sementara kita verifikasi berkas udah tanggal 6, 7, 8 tadi. Iya, Artinya kan nggak mungkin lengkap. Contoh SKL. Iya, SKL. Iya, SKL nggak mungkin terbit kalau dia belum pengumuman atau belum kelulusan. Dan di tanggal 10 itu udah pendaftaran. Nah, jadi ketidaklengkapan ini yang sebenarnya menjadi sedikit permasalahan. Ya, namun saya yakin masih ada ke depannya 2-3 hari ke depannya itu akan terbit SKL untuk persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon peserta didik. Iya, kemudian pendaftarannya tadi ya. Ya. Kalau pendaftaran dimulai dari yang non reguler itu tanggal 10 sampai dengan 14 Juni 2024. Pengumumannya itu tanggal 19 Juni. Ya. Kemudian ada tahap yang kedua yang disebut dengan pendaftaran reguler bagi peserta didik baru yang ikut di tahap 1. Kalau dia tidak lulus, maka dia bisa mengikuti di tahap yang kedua yang reguler tadi. Tetapi memang ada beberapa perbedaan. Contoh, kalau dia prestasi, dia punya sertifikat. Kalau dia tidak lulus di tahap 1, dia masuk ke tahap kedua, ya sertifikatnya tidak bisa digunakan. Iya, karena beda ya Pak. Iya, benar sekali adik, seperti itu. Kemudian pengumumannya tanggal 19 Juni yang tahap non reguler tadi. Kemudian untuk pendaftaran reguler itu tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024. Pengumumannya tanggal 8 Juni. Iya. Selanjutnya nih Pak, apakah masih sama sistem pendaftarannya dibantu oleh tim atau panitia PPDB untuk input data dan berkas calon siswa Pak? Iya, benar sekali. Nah, ini yang luar biasa ya. SMA Negeri 1 Muara Jawa itu ini sudah yang ke-8 melaksanakan penerimaan peserta didik baru secara online. Kita ditunjuk oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten. Saya ulangi, ini adalah tahun ke-8. Nah, kemudian memang ada sedikit berbeda, tapi perbedaan itu kita mulai tahun kemarin. Ya, tahun kemarin 2023-2024 itu kita udah mandiri. Ya, artinya proses pendaftaran itu dilakukan oleh calon peserta didik baru sendiri. Tidak dibantu oleh kepanitiaan yang ada di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Kalau dulu kita bantu. Iya, bantu. Iya, benar sekali. Kamu dibantu atau tidak? Enggak ya Pak. Oh ya, kamu berarti yang kemarin ya. Iya, Iya, Pak, kalau benar. kemarin kamu lakukan daftar sendiri. Iya. Nah, kalau tahun ini kita kembali seperti itu, kita mandiri. Oh, sama. Iya. Pak. Ya, walaupun ada beberapa pengecualian, ini berlaku misalnya bagi calon peserta didik baru yang tidak terfasilitasi wifi-nya. Oh, Ya, kita sudah siapkan dan di Sosial Juknis kita sudah siapkan beberapa komputer yang digunakan ya untuk mereka mendaftar. Ya, kita sudah siapkan. Ya, jadi kalau misalnya ada calon peserta didik yang tidak memiliki HP, ya kemudian tidak punya jaringan yang bagus, kita fasilitasi. Ya, kita akan bantu seperti itu. Tapi alhamdulillah ya tahun kemarin, kalau kemarin itu paling 1-2 orang. Iya, benar Pak. Iya, yang kita bantu karena memang dia tidak bisa melakukan karena tidak memiliki jaringan atau tidak punya HP. Ada beberapa daerah seperti itu yang bisa kita bantu. Nih, selanjutnya nih Pak. Proses penginputan ini diberi waktu sampai berapa lama Pak untuk semua calon siswa Iya. yang mendaftar? Kalau untuk waktu, ini ada 2 nih. Kalau kita sebagai siswa yang mendaftar itu 24 jam itu deh. Iya. Iya, 24 jam. Dan jangan kaget bagi calon peserta didik baru ketika hari pertama pendaftaran nanti akan berputar. Nolak dia Pak. Iya, benar. Bahkan setiap tahunnya hari pertama itu nggak bisa daftar. Iya, dan itu juga terjadi di 2023-2024 yang kemarin. Satu hari nggak bisa sama Benar, sekali. Pak. Iya, dan itu sudah kita sampaikan dengan Dinas
pendidikan, dalam hal ini wilayah 3 Kabupaten Kutai Kartanegara, dan alhamdulillah kita akan selalu memperbaiki seperti tadi ya. Jadi kalau sebagai peserta didik 24 jam, tapi kalau kami untuk panitia, verifikator dan sebagainya, operator dan sebagainya, itu jam kerja saja. Seperti itu dia. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Gitu ya. Setelah pengumuman, kapan tanggal daftar ulangnya dan turun sekolahnya Pak? Iya, baik, ini yang terakhir ya. Baik, perlu diingat juga bagi calon peserta didik baru yang nanti dinyatakan lulus ya, itu untuk daftar ulangnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli ya 2024. Saya ulangi, tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli itu daftar ulang ya. Kemudian dilanjutkan dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, ada 3 hari, tanggal 15 sampai dengan tanggal 13 Juli. Berarti ada waktu libur yang panjang ya untuk peserta didik yang baru. Tahapannya di sini, saya ulangi, daftar ulang tanggal 1 sampai tanggal 3, sementara MPLS-nya tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Juli. Kalau untuk masuk KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya itu tanggal 18 Juli atau tahun ajaran baru. Oke nih Sobat Podcast, demikian obrolan podcast hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang hebat, Mas Burhani, yang bersedia mengulas informasi untuk Sobat Podcast calon siswa di Semarajaku. Jika Sobat Podcast masih bingung, jangan lupa datang di SMA Negeri 1 Muara Jawa pada tanggal 31 Mei 2024. Hal-hal yang tidak kalian pahami, silahkan ditanyakan langsung kepada panitia. Oke Sobat Podcast, semoga informasi ini membuat kalian yang mau menjadi siswa Semarajaku. Saya MC, pamit undur diri, mohon maaf segala kesalahan atau khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.